Selamat bergabung di praktikum minggu kedua ya, mata kuliah energi dan listrik pertanian, yaitu topik pengenalan alat ya. Di sini kita akan melihat berbagai peralatan yang umum digunakan di bidang energi. Nah, seperti sudah saya sampaikan di minggu pertama kemarin ya, bahwa peralatan yang sering dipakai di bidang energi ya paling banyak adalah peralatan untuk pengukuran suhu ya, kemudian pengukuran listrik ya, pengukuran terkait dengan electricity ya, lalu alat ukur kecepatan ya, RPM, alat ukur massa, dan seterusnya, ada beberapa yang lainnya, pendukung yang lainnya. Nah, karena yang paling banyak digunakan adalah alat ukur suhu dan listrik rata-rata ya, jadi kita di sini akan lebih banyak membicarakan peralatan tersebut. Nah, biasanya yang alat ukur suhu yang paling sering dan paling umum dikenal oleh masyarakat adalah termometer seperti ini ya. Ini paling sering dan paling mudah dijumpai, paling di lapangan, paling murah juga ya, bisa dibeli di mana saja, di toko-toko peralatan atau toko alat-alat lab ya. Dan ini termometer ini prinsip dasarnya pasti semua sudah tahu, yaitu pemuaian dari zat cair yang ada di kolom misalnya ini ya. Ini warnanya merah karena ini adalah supaya mudah ya orang membaca. Nah, ada termometer lain yang mungkin Anda pernah lihat, itu seperti ini ya, seolah-olah tidak berwarna ini. Nah, ini karena kolomnya ini diisi dengan air raksa. Kita tahu air raksa itu warnanya perak ya, tidak bisa diwarnai. Kalau yang tadi apa Bu, kok merah? Nah, yang merah ini adalah sebenarnya alkohol ya, yang diberi warna dengan warna merah supaya gampang dilihat. Oke. Nah, di kuliah minggu lalu saya sudah singgung tentang ketelitian dan ketepatan alat ya. Ketelitian alat itu tergantung pada skala yang ada di sini. Tadi kita bisa lihat ya, alat di sini ini termometer dengan skala dari -10 sampai dengan 110 derajat. Jadi kalau kita mau membaca misalnya suhunya berapa, 11 derajat, maka kita bisa membaca langsung nih 11 derajat ya. Nah, lalu perkiraannya adalah satu angka di belakang koma ya. Di belakang koma itu karena skala terkecilnya adalah 1 ya, maka kita hanya bisa membaca sampai dengan misalnya 11,2, 11,5 dan seterusnya. Nah, perhatikan dengan termometer ini. Termometer ini berisi air raksa. Anda bisa lihat skalanya ini dari -10 sampai 420. Artinya dalam satu batang ini dibagi menjadi berapa? 430 derajat. 430 skala. Anda lihat di sini kecil-kecil, ya, sangat kecil. Nah, satu skala di bawah ini udah nilainya sama, memang satu derajat ya, tetapi Anda makin sulit untuk melihat, ya, makin sulit untuk melihat. Ya, jadi kalau dibandingkan ketelitiannya, maka alat yang dengan skala yang ini, ya, ini menjadi lebih teliti dibandingkan dengan alat ini. Ya, kenapa? Karena skala yang di sini, ini dengan skala yang di sini, ini lebih mudah dibaca dan lebih kecil. Oke, kalau di sini kita hanya bisa membaca ini 41 sudah, gitu ya, 41, udah nggak bisa lagi dibaca, agak sulit ya. Nah, ada lagi termometer lain yang lebih teliti lagi. Gimana ketelitian? Anda lihat, ini namanya termometer Beckman yang biasanya digunakan untuk pelengkap atau alat ukur suhu yang ada di bom kalorimeter. Anda perhatikan di sini ya, ini ada skala di sini ada 0 sampai 6. Bu hanya bisa 6 derajat nih. Anda bisa perhatikan sini sebenarnya ada dua termometer nih, satu termometer yang di atas dan ini yang termometer yang kedua dan yang di bawah ini. Yang di atas ini Anda bisa lihat dia bisa menunjuk sampai 200 derajat Celcius dengan ini yang kecil sekali. Nah, bagaimana sekarang membacanya? Kalau tadi kita membaca misalnya berapa tadi, 11 derajat misalnya ya, 11 derajat Celcius itu 10-nya di sini sudah sangat sulit dibacanya
tapi 10-nya dibaca di sini. Ya. Satunya dibaca di mana? Satunya dibaca di sini. Nah, Anda bisa lihat 10 di sini pun akan sangat sulit sudah dilihat ya. Dia satu skala itu nilainya sudah 10 derajat Celcius, satu skala kecil ini. Ya. Kemudian satunya tadi dibaca di mana? Di sini. Ya. Nah, Anda lihat ini satu batang satu batang segini ini dibagi untuk 6 derajat Celcius saja, sehingga dia bisa membuat skala yang jauh lebih kecil di sini. Nah, jadi kalau tadi kita bilang 11 derajat Celcius, maka tadi kita bisa 10 di sini, 11 kita baca di sini satunya. Komanya berapa? Komanya dilihat lagi nih. Ini berapa? Ini masih ada skala kecil-kecil di sini. Anda bisa perhatikan ya. Kemudian ada lagi satu angka lagi di belakang digit. Jadi kita bisa membacanya, kalau tadi kita ngomong 11,5 atau 11,2, di sini kita bisa bilang 11,230 misalnya, atau 11,235 misalnya ya. Nah, kita tidak bisa membaca dengan mata telanjang di sini, seharusnya kita pakai loop ya. Ini tidak terbawa loopnya, dipasang di sini dan kita membacanya pakai loop begini ya, seperti kacamata saya begini. Nah, jangan lupa ini namanya termometer Beckman. Minggu lalu juga sudah disinggung tentang ketepatan alat ya. Kita harus memilih alat yang bisa menunjukkan angka yang tepat. Nah, kalau Anda perhatikan, ini ada beberapa termometer. Biasanya kalau alat yang tidak tepat, bagaimana untuk membuat dia menjadi tepat? Mungkin masih ingat ya, bahwa caranya adalah dengan kalibrasi. Masih ingat bahwa kalibrasi adalah membandingkan angka dari peralatan kita dengan angka yang ditunjukkan oleh alat standar. Nah, untuk termometer kita punya alat standar, kita sebut termometer standar. Seperti apa sih termometer standar? Termometer standar itu ya termometer biasa saja seperti ini ya, tapi dia zat cairnya yang ada di sini pakai air raksa ya, bukan alkohol. Kenapa air raksa? Karena air raksa itu stabil ya, stabil itu. Nah, nanti ada topik tersendiri tentang kalibrasi. Anda akan belajar untuk mengkalibrasi termometer nanti ini dengan termometer standar yang tadi ya. Oke. Nanti tentang termometer standar akan kita bahas khusus pada waktu topik kalibrasi termometer dan termokopel. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan alat ukur yang lain. Apa alat ukur suhu yang lain? Kan kita tidak mungkin ya mengukur misalnya bidang seperti ini dengan termometer ya, nggak mungkin kan ya. Nah, jadi kita perlukan alat ukur lain, sensor yang lain, karena kita nggak bisa nunjukin nih sensornya, tunjukin ini nggak bisa ya. Jadi apa yang digunakan, ada mungkin sudah pernah dengar dan minggu lalu juga sudah disinggung, yaitu termokopel. Dari namanya mungkin sudah kelihatannya kopel, artinya kopel itu adalah dia ada dua ya, kopel, nggak mungkin sendiri kopel ya. Saya ulang bahwa penjelasan minggu lalu, artinya di situ apa, ada dua logam yang berbeda ya, yang kemudian dijadikan satu, diberikan rangsangan yang sama, dan dia akan menghasilkan respons yang berbeda. Nah, respons yang berbeda ini akan menimbulkan gerakan-gerakan ion ya di dalam kedua logam itu, menimbulkan tegangan ya. Jadi menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL atau electromotor force yang kemudian menghasilkan tegangan. Nah, tegangan inilah sebenarnya yang diukur oleh termokopel tadi ya. Nah, seperti apa sih termokopelnya? Ada beberapa termokopel ya di sini. Anda bisa lihat mungkin dari jauh, biasanya saya tidak tunjukkan. Ada termokopel yang besar, dari yang kecil ya seperti ini ya. Kemudian agak besar ini yang paling besar misalnya Anda bisa lihat. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, ketika Anda tanya, kenapa kok pakai seperti itu Bu gitu ya. Nah, coba perhatikan, masih ingat penjelasan saya ya minggu lalu bahwa termokopel itu ada beberapa macam, banyak macamnya, beberapa macam. Nah, masing-masing jenis tadi itu akan mempunyai range pengukuran khusus ya. Ada yang hanya bisa digunakan untuk range suhu yang pendek ya, artinya sampai sekian, misalnya ini hanya sampai 200 derajat, tapi ada yang misalnya sampai ribuan derajat Celcius ya. Nah,
minggu lalu juga saya sudah sampaikan bahwa yang paling sering kita gunakan di IPB ini ya, dan sebenarnya juga paling sering digunakan diinstal di alat-alat ukur suhu itu adalah tipe CA ya. Masih ingat CA itu krom alumel, jadi logam ininya adalah krom alumel, disebut CA. Tapi juga sering disebut dengan tipe K ya, K. Nah, ini dia bisa mengukur dari suhu yang minus sampai dengan suhu ribuan derajat Celcius. Nah, tapi sekarang kalau Anda harus memilih, nah ini tergantung, makin kecil dia, ini ya seperti ini tipe CA juga ya. Tipe CA ini makin kecil dia akan mempunyai kapasitas pengukuran makin kecil tentu saja ya, range-nya makin kecil dan suhu yang diukur makin kecil. Makin besar seperti ini misalnya, Anda lihat kabelnya aja ini gede-gede begini ya. Nah, ini dia makin besar range pengukurannya, tapi dia tidak peka ya, tidak peka. Karena dia baru bisa mengukur suhu pada level yang tinggi. Nah, yang seperti ini, sebesar ini kita bisa mengukur sampai ribuan derajat Celcius, ya, lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, yang saya sampaikan minggu lalu juga bahwa ada dua tipe yang paling sering dipakai, yaitu tipe CA tadi, K, ya, atau tipe CC. CC itu copper konstantan. Karena itu disingkat dengan CC. Jadi copper tembaga ya, konstantan. Nah, dia mempunyai range suhu yang lebih kecil dibandingkan dengan tipe CA ya. Nah, kalau Anda nanti penelitiannya di teknik pengolahan pangan nih di itu biasanya menggunakan CC atau CA dengan ukuran yang kecil. Tapi kalau di Anda penelitiannya di energi, ini lebih banyak menggunakan dengan range yang besar karena kita bakar-bakar dan seterusnya ya, dengan suhu yang tinggi. Nah, bagaimana membedakan antara dua tipe ini ya? Kalau tadi kan CC itu copper konstantan. Copper udah tahu ya, warnanya pasti warna tembaga ya. Nah, konstantan itu warnanya putih. Jadi kalau Anda bisa, lihat ini, Anda buka seperti ini ya. Ini ada tipe CC. Kenapa? Karena yang satu warnanya tembaga seperti ini ya, yang satu warnanya putih. Ini pasti CC ya. Nah, kemudian bagaimana kalau CA? CA itu kalau tadi krom alumel. Krom itu Anda tahu ya, warnanya perak, keperakan, dan alumel itu blending aluminium ya, sudah pasti warnanya warna aluminium putih. Jadi Anda bisa perhatikan dari seperti ini ya, dari kawatnya ini bisa kelihatan ini putih dan putih. Oke. Nah, jadi kalau tadi ditanya bagaimana saya tahu itu tipe apa, Anda buka ya, coatingnya ini Anda buka, Anda lihat ini logamnya aslinya seperti apa. Jangan lihat coating dalamnya ini ya, jangan lihat coating dalamnya ini ada, oh itu kan ada merahnya Bu, bukan ya. Nah, coating dalamnya ini merah dan biru ini bisa menunjukkan bahwa mana yang ditaruh di positif dan mana yang diletakkan di negatif. Nanti di di recorder ini Anda akan menempatkan ini di ini positif, ini negatif ya. Nah, bagaimana kalau termokopel yang tipe CC yang positif, kita bisa gunakan yang copper ya, yang putih taruh di negatif ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini, bagaimana saya melihat, sebelumnya ini tadi ada pertanyaan kenapa kok mesti pakai begini ya. Nah, ini karena kita tadi mengukur sampai ribuan derajat Celcius, kan tidak mungkin kalau Anda taruh yang seperti ini ya, yang seperti ini langsung dibakar ya, nggak mungkin. Nah, jadi pasti harus dilindungi. Nah, karena itulah dilindungi dengan seperti ini ya, pakai logam seperti ini, pakai ini. Sebenarnya ada lagi nih yang tidak harus logam seperti ini, kita punya juga yang dari keramik ujungnya ya. Jadi ujung sininya ini yang dari keramik ya, tapi memang gampang pecah. Nah, yang lebih bagus memang dari logam. Jadi di dalamnya ini ada termokopel ini. Ini bagaimana Anda mengetahui berapa seperti apa tipenya dan sebagainya, selalu ada tulisan di sini ya, di alat ini. Ini misalnya dia adalah di sini tulisannya
0,75 ya. Kemudian bawahnya sekian derajat Celcius. Artinya dia ada tipe K berarti Ca ya. 0,75 itu adalah ukuran dari kawatnya ini, kawat di dalamnya ini. 0,75 apa? 0,75 mm. Nah, besarnya ini, ukuran ini menunjukkan kapasitas dia sebenarnya ya, kapasitas pengukuran dia. Tetapi untuk probe ini sudah dibatasi bahwa dia hanya sampai 900 derajat Celcius. Dulu kalau saya pakai 1000 gimana? Pakai 1000 bisa ya, termokopelnya bisa mengukur sampai 1000, tapi probe-nya ini yang kalah ya, dia biasanya menjadi rusak ini. Jadi daya tahan dari ujung sensornya ini yang ya, dan ini bisa berakibat data yang kita peroleh menjadi salah ya. Nah, ini ada yang seperti ini yang paling kuno ya, kita pakai ini tahun 80-an. Ini sama juga, ini tipe Ca. Anda bisa lihat di sini ada tabelnya di sini. Ini kalau di sini dia tidak mengatakan tipenya K, tapi di sini tulis Ca. Ya, sama saja kan ya. Kemudian Ca kelas, nah dia tulisnya kelas 0,75, artinya sama dengan tadi ya, bahwa dia ukuran kawatnya itu adalah 0,75 mm ya. Dan kembali lagi saya ingatkan, itu menunjukkan range pengukuran yang dia bisa ukur ya. Oke. Nah, kembali tadi bahwa ini kan tidak mungkin kita gunakan seperti ini ya. Kita nggak bisa baca nih gitu kan, mana nih datanya nggak kelihatan Bu Endah, ya iyalah gitu, kita perlu yang namanya recorder ya untuk menyimpan data tersebut. Nah, saya ingatkan kembali penggunaannya tadi bahwa kalau prinsipnya adalah termokopel itu berarti harus dijadikan satu, maka ujung tempat di mana kita akan meletakkan ukuran, artinya di sini titik ukur dan ujung ini kita anggap sebagai titik sensornya. Ini harus betul-betul dirapatkan supaya rangsangan yang dia peroleh atau poin yang dia ukur itu betul-betul sama ya. Kalau Anda hanya pilin begini saja, ini belum tentu dia sama. Kenapa? Karena dia mungkin begini, jadi ujungnya begini. Nah, ini berarti tidak bisa. Justru ujungnya yang harus betul-betul jadi satu. Karena itu biasanya untuk menjamin jadi satu itu disolder ya, tahu solder kan ya, pakai timah ya. Jadi begini, kemudian disolder ujungnya sehingga kita yakin bahwa dia ujungnya bersatu ya. Dan itu adalah titik ini yang akan kita letakkan tadi di titik ukur tadi, misalnya ini tadi ya. Kita tempel di sini ya. Kita tutup ya. Bisa pakai selotip ya. Kalau suhunya nggak tinggi, kalau suhunya tinggi Anda bisa solder langsung di sini, atau Anda bisa pakai kayak lilin gitu ya, atau lak ya, bahan lak itu. Kenapa? Karena dia tidak boleh bias ya. Jadi ini tidak boleh kena udara. Jadi kalau Anda taruh begini saja, ini yang nanti yang diukur bukan bidang ini, tapi yang diukur kemudian adalah udara di sekitarnya. Jadi data yang kita peroleh menjadi bias ya. Nah, itu. Nah, kembali lagi tadi bahwa kita harus mendapatkan data ini. Caranya adalah tadi titik ukur, kemudian ujung yang di satu lagi, ini misalnya yang jadiin satu ya. Ini Anda perhatikan, ini kita tidak bisa jamin ini benar nih ya. Kalau Anda bisa lihat di sini, kenapa? Ini ujungnya tidak nyambung ya, ujungnya tidak bersatu. Jadi ini mesti kita tadi disolder ya. Karena ini tebal. Nah, tapi kalau misalnya yang seperti kecil begini sih Anda bisa saja ini dilit terus gitu ya sampai Anda perhatikan ujungnya betul-betul jadi satu. Jadi ini contoh ujungnya. Jadi setelah kita lilit, bentar deh, supaya dia nempel, tapi kita pastikan bahwa ujungnya betul-betul jadi satu. Ini kita solder seperti ini. Nah, walaupun demikian, jangan menganggap bahwa sensornya hanya di sini ya. Jadi termokopel ini seluruh batangnya adalah sensor. Jadi ini pun kalau Anda pasang di bidang yang akan kita ukur seperti ini harus tertutup semuanya. Ya, harus tertutup. Misalnya seperti ini nih. Nah, kita tutup begini.
Kelihatan ya. Jadi tidak boleh ada yang kena udara. Satu lagi yang perlu diingat ya, sebelum kita bicara bagaimana tadi mengukur, ini seluruh batang, bukan batang nih, pokoknya sepanjang ini semuanya sifatnya adalah sifatnya adalah sensor ya. Karena apa? Karena kabel kan ini kan. Jadi kalau Anda menggunakan termokopel ini, itu pertama kali yang harus Anda ini diperiksa dulu nih, apakah ada yang terkelupas di sini. Karena kalau misalnya ada yang terkelupas, berarti dia akan mengukur bukan hanya yang di ujung ini saja, tapi dia juga akan mengukur di mana tadi pada saat dia terkelupas di sini, ya. Jadi nggak boleh sampai terkelupas. Nah, terkait dengan itu Anda tidak boleh menyambung, ya, tidak boleh menyambung. Jadi nggak bisa misalnya, wah kurang panjang Bu, lalu Anda sambung nih, gitu kan dengan ini, sambung begini kayak kawat biasa gitu, nggak bisa ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh disambung, karena kalau disambung berarti sama nanti risikonya dengan yang tadi, yang cacat tadi. Jadi akan ada risiko dia bias data kita karena mengukur udara di luar yang pada saat disambungan tersebut. Oke. Di samping juga kita tidak bisa memastikan bahwa sambungannya ini sangat bagus ya, sehingga bisa nanti seolah jadi bias lah datanya ya, jadi salah. Karena itu kalau nanti Anda menggunakan termokopel, Anda mesti ukur dulu, perkirakan dulu dengan jelas kira-kira butuhnya berapa meter mulai dari objek Anda ini, misalnya ini yang mau diukur begini ya, sampai dengan recordernya letaknya di mana. Kalau recordernya letaknya di 1 meter, ini ya Anda harus ukur ini berapa. Nah, gimana kalau saya ukurnya di lapangan Bu? Ya mau nggak mau ya, harus di sekian meter, tidak boleh disambung-sambung. Nah, karena itu pada waktu Anda meminjam nanti di lab harus bilang nih ke Pak Angga ataupun ke Pak Harto, saya perlunya sekian meter. Dan Anda harus mengembalikan itu dalam keadaan utuh, tidak terpotong-potong. Kalau terpotong berarti Anda dianggap menggunakan barang habis, artinya Anda harus mengganti dengan kabel seperti ini ya, satu gulung kan belinya ya, satu gulung begini, atau kalau yang ini segini juga satu gulung, atau kalau yang gulung kecil ini juga seperti ini nih, jadi segulung begini ya. Tadi kita bicara bahwa tidak mungkin kita mendapatkan data membaca langsung di kabel, oke? Nah, kita memerlukan recorder. Di sini saya mau jelaskan recorder ini ada beberapa macam recorder. Ini ada recorder yang paling kuno nih ya, kita peroleh ya. Kita sebut ini recorder continuous recorder. Kenapa? Karena datanya nanti akan kita peroleh berupa grafik continuous ya. Ini ada cara mengoperasikannya. Kita mulai dari on kan di sini ya. Nah, Anda perhatikan. Ini kebetulan yang kita pakai adalah termokopel batang ini karena akan mengukur sampai lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, Anda perhatikan di sini ini ada tiga pen ya. Artinya kita hanya bisa mengukur untuk 3 titik pengukuran. Hanya bisa mengukur untuk 3 titik pengukuran. Kenapa? Karena pennya hanya 3 ya. Nah, tapi Anda perhatikan di sini 3 pen ini masing-masing ini bisa diatur ya. Nah, ini kelebihan dari recorder sini. Anda bisa perhatikan di sini ini masing-masing recorder masing-masing pen ini bisa diatur range-nya. Anda lihatnya ini range pengukurannya ya. Jadi kita masing-masing bisa kita atur. Kemarin saya sudah katakan bahwa termokopel sebenarnya yang diukur adalah tegangan ya, tegangan. Nah, di sini pun recorder ini juga yang dia record hanya tegangan ya, berupa tegangan. Jadi Anda tidak bisa melihat data suhu langsung sekian derajat Celcius, nggak bisa ya. Nah, terkait dengan itu Anda bisa perhatikan di sini range-nya berapa. Nah, range-nya ini bisa mengukur di sini skalanya kita bisa mulai dari 0,5 mV per cm. Artinya setiap simpangan di sini nih, simpangan grafik ini 1 cm nilainya, kalau dia satu simpangan nilainya satu simpangan itu 0,5 mV ya. Tapi kita bisa memilih nih dari mulai milivolt ini sampai dengan 5 volt. Milivolt ke volt itu sudah 1000 kali ya. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa
range-nya tuh sangat lebar sekali, berarti ini kan 0,5 sampai 5.000 ya, artinya 10.000 ya. Ini range-nya jadi 10.000. Jadi Anda bisa dari menerjemahkan, kalau misalnya ini ada dua simpangan, 2 cm ya simpangannya, berarti 2 kali 0,5 berarti nilainya 1 mV. Kalau kita set di sini 2,5 mV, tadi itu 2 cm berarti 5 volt. Nilai hanya satu nilai simpangan tadi. Jadi jauh sekali. Nah, jadi di sini Anda bisa set yang nomor 1 misalnya dengan 1 mV, yang nomor 2 kita set dengan 5 mV, tapi yang nomor 3 bisa kita set misalnya sampai 2,5 volt ya. Nah, ini bisa saja begitu ya. Nah, ini ada kelebihan dari recorder ini. Masing-masing bisa kita atur range pengukurannya. Yang tidak bisa kita atur berbeda-beda adalah kecepatan charge. Jadi charge-nya di sini tertentu kan. Ya, orang porosnya cuma 1 ya. Nah, kalau demikian bagaimana kita mengoperasikannya, Bu? Oke, jadi pertama kali Anda masukkan dulu termokopelnya tadi itu ya, kabel termokopelnya kan tadi ujungnya sensor ya, ujung satu lagi dimasukkan ke recorder ini. Nah, ini ada untuk positif, negatif, G-nya ground ya. Nih masing-masing sama. Nah, setelah kita pasang di sini, Anda set range-nya berapa yang di masing-masing tadi ya. Setelah itu Anda tentukan kecepatan speednya. Kecepatan speednya berapa? Ini kan misalnya ini ada 2 pilihan ya, cm per menit atau cm per jam. Lalu masing-masing ini ada pilihan lagi, apakah kita mau 60, 20, 6 atau 2. Nah, kalau misalnya nih kita di sini cm per menit, lalu kita buttonnya kita push yang 20, artinya 20 cm per menit ya kecepatan charge ini ya. Nah, kapan kita menentukan itu per menit atau per jam ya? Nah, ini tergantung dari proses yang sedang kita amati ya. Ada proses yang misalnya ini berlangsung hanya 1 menit. Waduh, kalau 1 menit dan kita harus mengetahui apa yang terjadi selama proses itu gimana? Ya, pakai chart yang cm per menit. Nah, supaya clear pakai yang 60 misalnya, sehingga Anda akan mempunyai data per detik ya. Kenapa? Karena 60 cm per menit, proses berjalan 1 menit, berarti Anda punya data minimum adalah setiap detik Anda punya data. Paham ya? Nah, bagaimana kalau prosesnya berhari-hari, misalnya seperti pengeringan. Pengeringan itu kan lama, kadang-kadang 8 jam, kadang 3 hari nggak selesai gitu ya. Nah, jangan pakai yang menit dong ya, pakai saja misalnya yang cm per jam. Itu pun gunakan yang paling kecil ya, 2 cm per jam, sehingga kalau pengeringannya berlangsung 10 jam misalnya, Anda kan tinggal punya datanya perlu cukup hanya 20 cm, nggak perlu 2 meter gitu ya. Paham ya? Nah, jadi itu berarti apa? Anda harus paham objek yang akan Anda ukur. Masih ingat ya? Minggu lalu saya katakan seperti itu. Anda harus paham. Anda yang akan Anda ukur itu objek itu suhunya berapa, prosesnya berapa lama kira-kira. Itu akan menentukan bagaimana Anda mengoperasikan atau setting up dari alat kita ya. Oke. Nah, setelah ini kita tentukan, kemudian di stop dulu ya, jangan di start ya. Nah, sekarang turunkan dulu pennya ini ya. Nah, pennya diturunkan. Ini untuk menentukan titik awal kita mulai record. Kalau Anda lihat ininya, skalanya di sini, dia akan mulai dari sini ke sana. Artinya grafik ini akan bergerak ya, akan bergerak dari titik sini ke sana. Ya. Nah, maka harusnya nih, ini kita set posisinya di 0 di sini kan ya. Nah, 0 di sini semuanya. Semua di 0, posisi 0 di sini 0. Ini sebenarnya harusnya ini dinaikin satu-satu dulu nih. Nah, yang paling belakang dulu nih turunin ya. Udah pas belum tuh, pas garis ya.
Setelah sudah oke, baru kita yang kedua. Nah, kemudian terakhir, nah ini ternyata kurang nih misalnya kan, nah ini harus kita paskan betul, nah gitu ya, betul-betul pas. Nah baru kemudian ini posisi ini kan belum mengukur nih, dia masih pada posisi 0 ya. Nah Anda lihat tuas di sini nih ada. Nah ini pada posisi 0 dia akan menunjukkan di posisi 0. Sekarang kita coba untuk diukur ya. Loh kok nggak gerak? Nah yang belakang gerak. Nah kenapa? Karena kita masih belum mengukur sesuatu ya. Ini belum. Ini kenapa yang di belakang gerak? Ini kan sudah ada kita pasang di sini ya, sehingga yang di belakang itu tadi bergerak walaupun sedikit karena tidak ada sensor. Ini di sini diukur berapa nih? Wah ini 1 milivolt. Kita bikin yang 0,5 milivolt. Nah pasti dia geraknya akan lebih lebar. Coba kita ulang ya. Ini kalau kita buat nih, ini kita sirup dulu ya. Ini kita naikkan biar kelihatan. Nah ini sekarang kita measure ya. Ini artinya measure. Jadi kita geser. Nah kelihatan ya bahwa yang merah bergerak, mengukur, gitu ya. Karena kita sudah pasangin walaupun belum diberi beban ya. Nah Anda lihat ini, kalau di sini kita pasang 0,5 milivolt, di situ bergeraknya berapa ya Pak Cahyo ya? Itu mungkin sekitar 0, berapa itu? Kalau 0,5 berarti mungkin itu 1 ya, berarti sekitar 0,5 milivolt juga ya. Nah 0,5 milivolt ini berapa derajat Celcius sebenarnya? Nah Anda belum bisa baca kan? Nah, kita akan gunakan nih tabel ini ya. Ini ada tabel konversi. Nanti kita akan belajar in detail ya, bagaimana mengkonversi pada saat praktikum ini ya, praktikum yang berikutnya ya. Oke. Nah sekarang ini sudah kita bagaimana sekarang kita coba running ya. Nah kita running, jadi kita chartnya kita start. Jalan kenapa? Nah karena kita nulisnya di sini 2 cm per jam. Jadi kalau kita mau nunggu 1 jam aja baru cm. Nah kita ubah sekarang ya. Kita bikinnya 60. Kemudian ini kita bikin jangan heboh. Nah dia akan bergerak. Oke. Nah Anda bisa lihat di situ datanya berupa chart yang continuous. Ya. Oke. Nah, baik kita stop. Nah, nanti habis chartnya nih. Oke. Ya demikian. Nah sekarang bagaimana kalau kita sudah selesai mengoperasikan? Kalau sudah selesai mengoperasikan, pertama kali yang harus Anda lakukan adalah naikin dulu pennya ya, karena kalau enggak nanti akan tintanya akan luber. Setelah itu stop di sini ya, chartnya di stop. Kemudian ini kita kembalikan lagi ke 0 semuanya ya, lalu baru kita on kan ke sini. Oke. Nah ada satu catatan lagi, bahwa alat ini karena digunakan untuk 3 poin yang berbeda-beda dengan range yang berbeda, maka kita perlu satu basis basis angka di mana ketiga poin ukuran ini menunjukkan basis data yang sama. Maksudnya begini, kalau misalnya kita mengatakan 1000 derajat Celcius misalnya, itu bayangan kita kan pasti 1000 derajat itu dari 0 ya kan. Kalau kita mengatakan 100 derajat ya pastilah 100 derajat itu dari 0 gitu ya. Nah padahal kalau kita itu beberapa, sedangkan ini dalam satu engine ini, satu mesin ini, kita tidak bisa memastikan benar nggak dia itu kembali ke 0 gitu ya, benar nggak dia itu kembali ke 0 gitu kan. Nah karenanya kita perlu yang disebut dengan reference junction. Artinya reference, tahu ya, reference itu kan referensi ya, junction itu poin, jadi poin referensinya di titik berapa. Rata-rata orang menggunakan di titik 0 derajat Celcius, sehingga sering kita sebut cold junction atau zero junction, tetapi tidak harus ya. Nah
Contohnya seperti apa? Ini sebelahnya ini Anda bisa lihat namanya ada tulisannya di sini zero con. Kenapa zero con? Karena ini adalah basisnya 0 derajat ya. Jadi ini kita sebut zero junction. Simple sih ya, Anda tinggal kalau mau operasikannya tinggal ini dinyalakan ya, kalau mau matikan dimatikan biasa. Nah, prinsip kerjanya gimana? Nah, tadi dari titik pengukuran ini misalnya nih, ini kebetulan Pak Angga membuat ini ukuran untuk yang suhu untuk praktikum pirolisis nih. Jadi di atas 500 derajat Celcius. Probe-nya ini sekalian belajar masang. Probe-nya ini dipasang dengan kabel. Ini kabel khusus ya, bukan kabel biasa. Ya, kenapa? Karena kalau kita pakai kabel biasa, maka sepanjang kabel ini tadi kita bicara bahwa sepanjang kabel termokopel adalah sensor ya. Nah, ini juga kabel khusus. Ini kita menggunakan kabel khusus dengan tahanan yang rendah supaya tegangan yang dari termokopel di sini ini masuk ini tidak banyak berkurang gitu ya. Jadi tidak bisa menggunakan kabel biasa. Nah, dari sini masuk ke reference junction ini ya, masukkan dulu ke sini untuk mendapatkan bahwa dia itu basis datanya adalah 0 derajat. Setelah itu dari sini baru masuk ke recorder. Jadi ini adanya di tengah-tengah ya, namanya reference tengah-tengah. Oke. Jadi ini penggunaan bisa dimengerti ya, semoga ya. Nah, ini memang tadi saya katakan kelebihannya adalah Anda bisa mendapatkan data continuous, lalu masing-masing titik pengukuran bisa kita range dengan range pengukuran yang berbeda ya. Jadi oke punya. Nah, tetapi kelemahannya adalah pertama Anda hanya bisa mengukur dengan 3 titik. Yang kedua, data Anda hanya mendapatkan dalam bentuk tegangan, bukan langsung bisa kita baca dalam derajat Fahrenheit atau derajat Celcius. Nah, sekarang kebanyakan orang sudah menggunakan recorder yang sifatnya digital ya. Nah, ada beberapa ini yang relatif baru ya. Ini yang paling sering dipakai oleh mahasiswa karena harganya juga murah, gampang digunakan gitu ya. Ini Anda bisa dapat di Ace Hardware atau whatever karena harganya nggak sampai 1 juta, masih kepegang nih. Kalau rusak bisa beli sendiri gitu ya. Nah, nanti Pak Cahyo akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan. Yang jelas saya hanya ingin memberikan perbandingan. Kalau Anda menggunakan ini datanya digital, nanti yang keluar Anda akan bisa langsung dalam derajat Celcius Anda bisa dapat langsung baca ya. Kemudian banyak nih ya, ada beberapa port pengukuran. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya Anda harus tulis setiap Anda data Anda mau baca, Anda tulis karena ini nggak ada recordnya gitu. Jadi dia sebenarnya kalau dikatakan recorder bukan recorder dia nih. Dia itu cuma semacam transducer juga, hanya untuk menunjukkan angka saja. Jadi kita tetap harus merecord sendiri. Lalu sensornya tertentu ya. Harus, kalau ini dia sudah tulis di sini dia harus pakai CA misalnya, range-nya tertentu. Jadi 10 titik pengukuran ini hanya boleh digunakan untuk satu pengukuran. Nanti pengoperasinya disediakan oleh Pak Cahyo. Nah, berikutnya lagi nih yang paling baru, ini lebih advance karena ini betul-betul recorder. Nanti Anda akan bisa mendapatkan data dalam bentuk grafik dan seterusnya. Ini bisa, namanya bener nih recorder. Kalau yang ini sebenarnya bukan recorder ya. Jadi kalau yang ini alat bantu deh gitu, alat bantu ngukur. Kalau yang disebut recorder mungkin lebih tepat ini ya, graphic ini. Oke, nanti dijelaskan oleh Pak Cahyo. Silakan Pak Cahyo. Oke, baik, melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nenda. Ini saya akan menjelaskan recorder yang digital ya. Kita punya beberapa jenis recorder digital dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Saya akan jelaskan yang pertama dulu. Ini adalah automic recorder ya. Bentuknya kotak kecil seperti ini, kemudian sensornya itu khusus, jadi tidak bisa menggunakan berbagai macam jenis termokopel, hanya satu tabis tertentu. Misalkan untuk tipe yang kita punya ini untuk tipe sensor K atau CA ya, dengan range suhu 0 sampai 1200 derajat Celcius maksimum.
Jadi untuk pemilihan modelnya ini sangat beragam sekali ya, dan spesifik ya. Setiap satu otonik ini dia digunakan untuk thermocouple tipe apa, jadi diperhatikan ketika melakukan pengambilan data. Jadi, kalau tidak tepat maka hasil pengukuran juga tidak tepat ya. Kemudian cara penggunaannya sama seperti tipe recorder yang lain ya. Jadi kita bisa menyambungkan dua kutub positif negatif dari thermocouple-nya ke recorder Otonix ya. Nah, di sini nanti diberikan informasi cara pemasangannya ya, konektor untuk yang positif di mana, yang negatif di mana, ada di sini semua. Dan tipe yang Otonix ini dia memiliki 5 channel. 5 channel ini berarti dia punya 5 titik pengukuran suhu yang berbeda-beda ya. Cara pemasangannya ada layoutnya, nanti tinggal kita pasangkan saja yang positif di mana, negatif di mana sesuai dengan jalur yang sudah diberikan ya. Nah, nanti setelah positif negatifnya dipasangkan ya, kemudian kita bisa langsung sambungkan dengan sumber listriknya. Oke, baik, tadi sudah kita sambungkan dengan sumber dayanya, kemudian nanti langsung terbaca berapa suhu yang terukur ya. Ini ada 1 sampai 5 channel, kita bisa atur dengan tombol yang hijau ini untuk memindahkan channelnya. Nah, kalau dia tidak terpasang sama thermocouple, biasanya tidak menunjukkan nilai atau menunjukkan nilai yang jauh berbeda. Misalkan yang kita ukur suhu ruangan, ini kan sampai 1700 kan nggak make sense ya, berarti ini dia tidak melakukan pengukuran ya, hanya menampilkan nilai saja ya. Ini channel 5, kemudian kita pindah ke channel 1 2930, itu thermocouple yang dipasang ya. Nah, ini pencatatannya manual, jadi setiap suhu yang tampak di monitor, di display langsung dicatat ya pada media lain ya, bisa buku, catatan, atau masuk ke program komputer langsung. Tapi dia tidak memiliki media penyimpanan, jadi sangat manual sekali ya. Biasanya ini digunakan untuk monitoring suhu yang kita ukur begitu ya, tapi pencatatannya secara manual. Oke, setelah menggunakan bisa langsung di stop hubungan dengan listriknya, selesai, lalu dibuka skrupnya dan bisa disimpan kembali. Ini recorder digital juga ya, tipenya MIDI Logger GL240. Jadi pabrikannya adalah Graptec ya. Ini memiliki keunggulan dari Otonix karena jadi satu channelnya lebih banyak, tadi Otonix 5 channel, yang ini ada 10 channel. Kemudian ini sudah dilengkapi dengan operating system juga ya, jadi kita bisa nyalakan seperti mini komputer begitu, karena sudah bisa menampilkan grafik pengukurannya, berapa suhu yang diukur, kemudian bisa melakukan pencatatan juga, dan ada fungsi statistik dalam pengukuran rata-rata misalkan, atau nilai maksimum, nilai minimum, rata kiri, rata kanan. Dia memiliki fitur itu ya. Kita lagi booting dulu. Oke, ini ada 1 sampai 10. Ini channel suhu pengukurannya. Kemudian cara pemasangan thermocouple-nya ya sama seperti tadi sudah dijelaskan. Dua ujung thermocouple disatukan ini sebagai sensornya. Kemudian yang terpisah kabel bagian positif dan negatifnya. Positif ini defaultnya yang warna merah ya, tapi nanti disesuaikan lagi dengan jenis thermocouple-nya karena masing-masing berbeda ya. Bisa lihat di spesifikasinya. Yang positif merah itu sesuai dengan kutubnya positif negatif, ini udah naik atas bawah ya. Setelah dipasangkan, nanti kita cek pada monitor display. Kalau dia sudah melakukan pengukuran atau thermocouple-nya sudah terpasang dengan baik, maka dia akan menunjukkan nilai yang tepat dalam pengukuran. Misalkan suhu ruangan saat ini 30 derajat Celcius ya, bisa saya pegang tangan saya, ini lama-lama makin meningkat ya nilainya. Oke ya, 35 ya. Maka dia sudah terbaca untuk pengukurannya ya. Jadi ini ketika kita pasangkan dengan thermocouple, dia sudah bisa langsung menunjukkan nilai. Tapi yang perlu diperhatikan adalah lakukan setting pada setiap termometernya ya. Karena jenis tipe logger ini itu dia bisa kompatibel dengan berbagai macam jenis thermocouple ya. Sebagai contoh, kalau kita bisa masuk ke menu ya, di sini ada parameter input untuk sensor thermocouple-nya. Kalau kita masuk ke bagian menu lebih detailnya, ya, temperatur ya, ini sensor yang berbasis pada tegangan ya, seperti thermocouple ya, temperatur, kemudian RH,
Kemudian ada piranometer, juga bisa diukur datanya menggunakan MIDI logger gini ya. Kalau kita pakai yang suhu, temperatur ya. Ini kita ke samping. Nah, ini dia ada sekitar 10 jenis thermocouple ya, mulai dari tipe K, J, T, R, B, S, N, W dan sebagainya. Itu bisa kita setting ya. Kan yang standar kita menggunakan tipe K. Kemudian ini range pengukuran suhunya sampai maksimum 2000 derajat Celcius ya. Oke, ini filternya bisa kita off, tidak digunakan ya. Itu adalah setting yang perlu kita lakukan. Jadi 10 channel yang ada di MIDI logger ini bisa kita buat paralel. Misalkan yang channel 1 itu tipe K, range suhunya sampai 2000 derajat Celcius. Nanti yang channel 2, 3 mau dibuat tipenya berbeda untuk temperaturnya, untuk sensor thermocouple-nya bisa, atau inputnya mau kita buat berbeda juga bisa. Misalkan keluarannya satu dari piranometer, satu lagi dari arus DC yang lain. Nah, itu bisa dilakukan pengukuran juga ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali kalau kita punya berbagai macam range pengukuran dan memiliki banyak titik pengukuran. Kemudian data yang dihasilkan dari GrabTech ini itu di-record ya, dalam micro SD, jadi dia punya 2 slot micro SD. Nanti datanya akan disimpan dalam bentuk CSV ya, jadi bisa dibuka di Microsoft Excel, kemudian dilakukan pengolahan data selanjutnya. Jadi kita bisa save, bisa di-record, datanya akan tersimpan dalam memori internal, juga memori eksternalnya, lalu bisa kita download. Ini di layar tampak 28,8 derajat 29. Nah, ini pencatatan suhu thermocouple. Yang berikutnya ada tulisan burnout. Burnout ini artinya recorder ini tidak melakukan pengukuran. Kenapa? Karena tidak terkoneksi oleh thermocouple, atau bisa juga pas saat kita pasang thermocouple, thermocouple-nya bermasalah, rusak ya. Jadi nggak bisa melakukan pengukuran, dia akan melakukan pesan burnout juga. Ya, artinya tidak ada data yang bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Ini belum bentuk satuan per channel suhunya. Jadi kalau penggunaan ini tidak perlu dicatat manual ya, cukup di start saja ya. Nah, kita mulai nih start stop untuk memulai pengukuran ya, nanti ditinggal aja ketika sudah selesai bisa kita ambil datanya ya. Terus ini juga punya fasilitas trigger, jadi pencatatan start stopnya bisa pakai timer ya, pakai waktu, atau pakai trigger lain, misalkan pakai control on off otomatis gitu ya. Nah, ini juga bisa dilakukan juga. Oke, baik, yang berikutnya adalah alat pengukuran radiasi matahari ya. Ini namanya piranometer. Piranometer tipenya MS401 ya. Ini digunakan untuk mengukur besarnya energi radiasi dari matahari, dari surya ya. Kemudian alat ini ya kan outputnya dalam bentuk perbedaan dengan milivolt ya, karena dia sensor. Nanti milivolt itu dicatat menggunakan multitester, atau terbaca di multitesternya berapa radiasi mataharinya. Berarti dari milivolt ini dikonversi pada satuan konversi piranometernya ya. Misalkan kalau di piranometer ini ya, bisa kita lihat detail di bagian spesifikasinya. Ini ada nilai konversinya ya. Jadi setiap 7 milivolt itu akan setara dengan 1 kilowatt meter persegi ya. Jadi kalau dia menunjukkan 7 milivolt yang terbaca di multitesternya, maka itu setara dengan 1000 watt. 1000 watt per meter persegi. Itu berarti energi radiasi mataharinya. Gitu ya. Jadi tidak bisa langsung informasi radiasi, tapi harus dikonversi dulu dari milivoltnya, kemudian kebesaran energinya. Setiap piranometer nanti beda-beda. Ada yang 6,9, ada 6,8, ada yang 7,0 gitu ya. Nanti dilihat di spesifikasinya. Ya. Oke. Alat yang berikutnya adalah power analyzer. Nah, power analyzer ini digunakan untuk mengukur besarnya arus, tegangan, daya, dan faktor daya pada arus bolak-balik atau arus AC ya. Nah, cara penggunaannya untuk melakukan pengukuran dari sumber bebannya, ya, kita masukkan input power analyzer-nya. Dari power analyzer baru ada sambungan ke beban. Baru digunakan sama beban listriknya. Ya. Jadi pada saat kita menyalakan beban listrik itu nanti akan terbaca berapa daya yang digunakan ya. Misalkan bebannya saya matikan dulu, nah, ini kan terbaca
rendah ya wattnya ya. Nah, kemudian ketika saya nyalakan beban listriknya, di sini kayak beban listriknya lampu misalkan. Kameranya ke sana di sini. Pas dinyalakan sini. Nanti 2 kali. Ya. Dayanya meningkat ya. Nah, ini tuh yang terbaca berarti untuk daya yang terpakai 56 watt misalkan ya, atau 59 watt. Harusnya 224 volt, kemudian tegangannya 224 volt, harusnya 0,22 ampere gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah meter ya. Meter ini digunakan untuk melakukan pengukuran besarnya arus listrik serta tegangan listrik pada arus bolak-balik. Untuk penggunaannya, yang pertama kita set dulu, misalkan untuk menggunakan arus ya. Pastikan yang kita set ini arusnya lebih besar dari arus yang terukur. Misalkan untuk PLN itu biasanya di 20 ampere maksimum. Set di 20 ampere. Kemudian ini ada seperti tang ya, bisa ditarik. Kita buka satu kotak pengantarnya. Kalau dia dua-duanya dimasukin nggak bisa terukur, 0 ya, karena saling meniadakan. Jadi ambil satu kabelnya, kemudian kita masukkan dan lihat nanti di displaynya berapa nilai ampere ya, nilai tegangannya, nilai arusnya ya. 0,2 ya, di sini juga sama 0,2 ampere, itu yang terbaca. Itu untuk mengukur arus. Kalau untuk mengukur tegangan, kita menggunakan probe listriknya. Ini ada 2 probe, positif dan negatif, dimasukkan ke bagian yang mau kita ukur. Misalkan di input ya. Sekarang nanti dia terbaca, diputar dulu di volt ya. 223 sudah sama ya. Itu cara penggunaan klemeter untuk mengukur tegangan menggunakan probe-nya, dan mengukur arus menggunakan tangnya ya, klemnya. Baik, kita lanjut praktikum kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Obi Farobi. Jadi kita akan mengukur, yang pertama adalah di sini ada anemometer ya. Kemudian ada juga tachometer ya. Di sini ada climameter. Kemudian ini adalah electronic balance. Ini sangat populer sekali untuk mengukur berapa gram sampel yang kita butuhkan. Kemudian berikutnya ini adalah digital moisture meter untuk mengukur berapa kadar air sampel. Contohnya adalah kita ingin mengukur sampel dari daun teh seperti ini, berapa kadar airnya. Kemudian yang terakhir adalah refraktometer. Nah, refraktometer itu biasanya kita mengukur kadar gula. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah anemometer. Nah, fungsi dari anemometer adalah untuk mengukur flow ataupun kecepatan dari suatu angin. Contohnya ini ada blower ya. Misalkan kita riset pengen tahu berapa kecepatan sebuah blower ya, jadi kita arahkan. Di sini ada angkanya ya. Nah, di sini kita ukur titik stabilnya. Ini terlihat 60 km per jam. Jadi kita bisa catat bahwasannya flow dari udara tersebut adalah 60 km per jam. Ya, paham ya? Kemudian berikutnya adalah di sini ada tachometer. Jadi saya sebutkan fungsi dari tachometer adalah, kalau tadi adalah flow ataupun aliran dari udara, nah kalau ini adalah fungsinya untuk mengukur RPM atau putaran sebuah udara. Ini mirip dengan heat gun thermometer. Di sini ada sensor, kemudian tembakan ke blower, kemudian di sini ada angkanya. Itu adalah nilai dari RPM dari sebuah blower. Kemudian yang ketiga, ini ada climameter. Nah, kalau climameter ini ada 3 angka output yang keluar ya. Yang pertama adalah flow ataupun aliran dari udara, blower.
Di sini ada angkanya ya. Meter per second, 3,98 meter per second. Kemudian kita juga bisa mengukur suhu. Ya, di sini ada tulisan 28 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah nilai RH, persen RH. Ya, begitu adik-adik. Nah, selanjutnya ini yang sangat populer ya. Biasanya ini juga kalian belajar kalau mendapatkan kimia dasar, fisika dasar, ini disebut sebagai electronic balance atau neraca analitik. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ini harap diperhatikan. Jadi, pertama adalah kita harus tera dulu, pastikan bahwasannya angka yang terbaca di sini adalah 0, ya, 0 gram. Kemudian baru masukkan wadahnya. Nah, setelah itu biasanya kita ada tombol ter ataupun artinya adalah tera. 0, kita pengen mengukur berapa gram dari sampel biopelet ini. Kita lihat sini. Seperti ini. Yaitu sekitar 3,30 gram. Ini adalah sampel biopelet yang kita peroleh. Sangat simpel sekali. Kemudian berikutnya adalah sini ada digital moisture meter. Fungsinya adalah untuk mengukur berapa kadar air suatu sampel. Biasanya kalau kita riset untuk skripsi penelitian biopelet itu kita harus mengukur berapa sih kadar air, kemudian kadar abu dari sampel. Contohnya di sini adalah daun teh. Nah, caranya adalah tinggal sampelnya tinggal dimasukkan ya. Ini letakkan di sini. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita masukkan ke digital moisture meter. Ya, kita buka, kemudian tutup, kemudian tekan. Nah, di sini ada tulisan 11,5%. Kita tunggu stabil 11,5%. Jadi kadar airnya dari sampel itu adalah 11,5%. Cuma perlu dicatat bahwasannya kadar air untuk mengukur kadar air dari digital moisture meter itu harus memiliki kadar air di atas 10%. Kalau di bawah 10%, biasanya kita menggunakan metode penentuan kadar air menggunakan oven. Kalau sampelnya padat. Kalau sampelnya cairan, biasanya kita menggunakan alat yang lebih canggih, yaitu kita sebut sebagai Carl Fisher. Kalau sampelnya cairan. Baik, yang terakhir, ini ada kita sebut refraktometer. Ya, refraktometer itu adalah kita bisa mengukur berapa sih, misalkan kadar gula dalam Brix, dalam persentase. Jadi sampel cairan dimasukkan, kemudian tutup, kemudian dilihat ada garis tengah, ini menunjukkan nilai refraktometer dari sebuah sampel. Misalkan di sini ada 25%. Ya, mungkin itu adik-adik, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih.